Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, Kau
ku bersyukur selamanya ku apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan. Kau urapi kami Bapa. Pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan, urapi Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik Tuhan, dan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu Tuhan. Kau urapi juga Tuhan anak-anak-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Kau urapi Tuhan mereka, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji muliakan nama-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan.
diri menyembahmu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami.
Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh menganugerahi di dalam kehidupan kami kasih damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya Kau memberkati kami Tuhan, sidang jemaat ini, memberkati dalam kehidupan kami, berkati dalam pribadi kami masing-masing. Kalau sebentar Tuhan, firman-Mu akan menjadi bagian buat kami. Biarlah firman-Mu Tuhan kembali boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh senantiasa menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan kami siap dengan benar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam bangsa sidang Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian buat kita. Dan tema dasar firman saat pagi hari ini, hati yang baru dan roh yang baru akan dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sidang Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-36 ayat 26 dikatakan demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa keadaan yang ada di sekitar kita saat ini begitu membuat banyak orang mengalami kekhawatiran. Hati mereka kecil, ketakutan, dan itu tidak dipungkiri bahwa semua orang itu akan mengalami. Dan bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebentar kita akan menyambut yang namanya Paskah. Adakah di dalam kehidupan kita akan menyambut Paskah dengan hati yang lama? Bagaimana kondisi kita saat ini? Masihkah di dalam kehidupan kita ada satu kesetiaan, walaupun saat ini kita ibadah pun sangat kita merasakan bahwa kita dibatasi. Tapi biarlah ini tidak menyurutkan iman kita untuk kita tetap setia pada Tuhan. Bapak Ibu saudara sidang Tuhan, di sini ada tujuan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada maksud yang mau Tuhan berikan buat kita, di mana Tuhan akan memberikan hati yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyambut Paskah. Biarlah kita menggunakan hati yang baru. Jadi Bapak sidang Tuhan, hati yang lama itu ibaratnya kita hidup di dalam kehidupan yang lama. Kita masih ada keras hati. Kita tidak mau dituntun oleh firman. Kalau orang Jawa bilang apa? Sakar PDW. Jadi Bapak sidang Tuhan, biar mulai dari kesempatan pagi hari ini kita boleh menyadari, walaupun di dalam kehidupan kita ibadah dibatasi, keluar dibatasi, dengan adanya wabah virus corona yang melanda di negeri kita, bahkan seluruh dunia. Jadi mau sidang Tuhan, di sini kita boleh mengetahui bahwa ada maksud tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Walaupun mungkin sampai saat ini kita belum tahu apa sih maksud tujuan dengan adanya seperti ini. Jadi Bapak sidang Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita mau dituntun dan kita mau dibentuk sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sidang cuma dikasih Tuhan. Tuhan menciptakan di dalam kehidupan kita dengan tujuan yang jelas. Dan oleh sebab itu Tuhan ingin setiap kita mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini kita pun menjalani kehidupan ini penuh dengan yang namanya proses.
Proses kehidupan saudara dan saya itu harus kita jalani. Jadi bangsa sidang Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita, mungkin di masa-masa lalu, di saat dulu mungkin kita lagi malas-malasan, kita jarang ibadah, jarang pertemuan dan sebagainya. Tapi bila dengan adanya keadaan seperti ini, bukannya kita tambah malas, tapi mari kita lebih bangkit lagi. Supaya kita pun mulai membuka mezbah-mezbah keluarga kita. Tuhan akan memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita dan roh yang baru di dalam batin kita. Sehingga apa? Api itu akan terus menyala. Api itu tidak akan pernah padam. Jadi bangsa sidang Tuhan, walaupun di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita mungkin mulai ibadah bersama lagi, tapi biarlah dengan adanya media sosial itu akan lebih membantu kita. Jadi bangsa sidang Tuhan, di sini mari kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan ingin memproses saudara dan saya. Untuk itu bangsa sidang Tuhan, bagaimana maksud dan tujuan supaya kita mendapatkan anugerah dari Tuhan? Yang pertama di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita mau sadari bahwa kita itu ada seperti seonggok tanah liat. Kita belum ada wujudnya, belum ada bentuknya. Bagaimana di dalam kehidupan kita bisa memberikan inilah ke Tuhan? Bisakah kita berkata ini Tuhan bentuk aku Tuhan? Jadi bangsa sidang Tuhan, di dalam kehidupan kita kalau kita ingin menikmati apa yang Tuhan memberikan kepada kita, mari kita serahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat dikatakan demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang peri itu akan mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi bangsa sidang Tuhan, di dalam kehidupan kita Tuhan sudah menetapkan bagaimana hidup kita. Di dalam pembentukan proses hidup kita masing-masing, kita pun akan mengalami yang namanya proses kehidupan. Tapi sudah banyak dalam kehidupan kita, kadang kita masih mengeraskan hati kita. Kita nggak mau dibentuk. Jadi bangsa sidang Tuhan, jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Mungkin perjalanan demi perjalanan hidup itu akan terjadi di kehidupan kita. Jadi bangsa sidang Tuhan, maka firman Tuhan katakan tadi, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan akan menggantikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi bangsa sidang Tuhan, hidup kita akan diperbarui oleh Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dengan adanya bagaimana Tuhan memperbarui hidup kita, memperbarui hati kita, roh kita, biarlah ketaatan kita kepada Tuhan itu semakin erat. Jadi bangsa sidang Tuhan, dengan adanya ketaatan di dalam kehidupan kita menjadi satu bukti kerinduan kita. Bagaimana kita tetap datang kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang di sana sini kita jumpai orang yang hidupnya dalam kekhawatiran. Bertemu dengan orang lain pun khawatir, wah jangan-jangan kena corona dan sebagainya. Mungkin kita berpikir, tapi di balik semua ada banyak pembelajaran yang memang kita dapat. Bagaimana kita bisa menyikapi hidup kita untuk kita berperilaku hidup bersih. Mungkin kita sering-sering melakukan bagaimana kita cuci tangan dan sebagainya, membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir, bagaimana membersihkan kita dengan hand sanitizer, sehingga di dalam kehidupan kita pun boleh merasakan aman yang ada di dalam kehidupan Tuhan. Jadi penguasa sidang Tuhan, jadi mari di sini kita bersedia bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita. Saat Tuhan membentuk kita, ya kita tidak bisa protes Tuhan mauku seperti ini. Tapi kita berkata ini aku Tuhan. Memang adalah di saat pembentukan itu mungkin kita mulai gak setia dan sebagainya, Tuhan proses lagi.
Dan tadi seperti dikatakan dalam Yeremia tadi, apabila bencana yang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tidak sesuai dengan pembentukan Tuhan, karena Tuhan masih sayang di kehidupan kita, Tuhan akan bentuk lagi. Mungkin akan ditempa lagi, kita akan mulai ditempa lagi, dibentuk lagi. Jadi bangsa sidang Tuhan, untuk itu biarlah kehidupan kita senantiasa kita boleh haus akan firman Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Bangsa sidang Tuhan, di dalam kehidupan kita pun juga diingatkan supaya di dalam pembentukan kita jangan banyak protes dan sebagainya. Nah, firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Bapak yang saudara dalam Tuhan, kita pun tidak bisa protes pada Tuhan. Tuhan, aku mau bentuknya seperti ini Tuhan. Tuhan, aku mau bentuknya yang mungil, aku mau yang gede dan sebagainya. Tapi biarlah itu semua kita serahkan kepada si penjuna. Kita serahkan pada tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk di dalam kehidupan kita. Jadi bangsa sidang Tuhan, bagaimana kehidupan kita saat kita dibentuk Tuhan, dan kita pun bisa menjalani kehidupan ini. Kita sama-sama merasakan yang namanya wabah virus corona ini melandai di sekeliling kita. Apalagi di Nganjuk sudah ditetapkan masuk dalam zona merah. Mungkin banyak orang semakin ketakutan, banyak orang semakin khawatir. Jadi bangsa sidang Tuhan, dalam situasi saat ini kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu tetap ada. Amin. Jadi bangsa sidang Tuhan, maka di sini kita bersyukur pada Tuhan, Allah yang membela kita, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Itu tuh bangsa sidang Tuhan. Itu mari kita bersama-sama di dalam pembentukan kita bersedia untuk melangkah setahap demi setahap. Proses yang Tuhan jalani di kehidupan kita mau jalani setahap demi setahap, sehingga kita boleh menikmati karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan segala keterbatasan yang ada di sekeliling kita, tapi kembali itu tidak menyurutkan kita untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Jadi bangsa sidang Tuhan, biar malam saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Rencana yang Tuhan mau berikan buat kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi bangsa sidang Tuhan, kita mau bersyukur pada Dia. Oleh karena kasih anugerahnya kita ada sampai hari ini. Dan itu menjadi beban buat kita semuanya. Mungkin saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami kondisi mereka dalam kelemahan. Tapi biarlah itu semua kita boleh menyadari bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi pemirsa sidang Tuhan, biarlah saat malam hari kita boleh percaya Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Amin. Dan begitu juga roh yang baru di kehidupan kita. Supaya apa? Kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang keras, tapi juga memberikan kita hati yang taat. Dan biarlah firman ini boleh terus menguatkan kita untuk kita percaya kepada Dia bahwa anugerahnya itu sangat melimpah bagi kehidupan saudara dan saya. Jadi pemirsa sidang Tuhan, mari kita sadari di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak perkara yang terjadi di kehidupan kita, banyak hal yang akan terjadi. Tapi bila kita ingat bahwa Allah mengerti dan Allah peduli, dan kita tahu di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang pasti. Amin. Kenapa? Sebab Tuhan hidup. Allah kita adalah yang hidup, dan Dia akan memberikan hari esok, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kiranya benar firman Tuhan sama hari terus boleh menguatkan kita untuk kita tetap setia, percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Pemirsa dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan satu pujian dan kita akan berdoa.
pada hari esok, sebab Dia hidup. Engkau hidup Tuhan, ada hari esok. Engkau adalah pengharapan kami yang pasti Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan memenuhi setiap janji-janji di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau Tuhan membangun gerakan di dalam kehidupan kami Tuhan, hati yang baru, roh yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjalani kehidupan ini Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami Tuhan tidak cemas, karena Engkau ada yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memihak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila saat pagi hari Tuhan kami juga berdoa Tuhan, buat sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, Tuhan biarlah kasih karunia tetap tinggal di dalam hidupnya. Kau melindungi, Kau memagari mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, untuk terus kuat dan bertahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau melawati setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau jamah berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu membela dan kehidupan kami Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan juga memberkati, menganugerahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk mereka para dokter, perawat, relawan Tuhan, di dalam mereka Tuhan berjuang demi kesembuhan mereka yang terpapar Tuhan virus corona ini Bapa. Ya Engkau juga memberikan kekuatan buat para pasien Tuhan, sehingga iman mereka boleh diteguhkan. Mereka ada semangat Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau juga pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya kasih, damai sejahtera-Mu Tuhan selasa tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dan biarlah kasih karunia yang dari surga turun dan tinggal di dalam kehidupan kami, memberkati kami Tuhan, sehingga Kau senantiasa Tuhan memberkati dalam setiap laku kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat itu senantiasa ada di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kiranya berkat yang dari surga, damai sejahtera Tuhan turun dan tinggal melingkupi dalam kita semua, dari saat pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.